Maka masyarakat yang paling mudah diatur itu masyarakat yang bertauhid. Masyarakat bertauhid, masyarakat yang imannya itu sudah mantap, itu paling mudah diatur. Cukup dikatakan Allah yang memerintahkan, gercep. Cukup dikatakan Allah yang melarang, tinggalkan. Selesai, Pak. Tetapi ketika iman itu tidak ada, masa gitu aja tidak boleh. Itu kan menurut begini, menurut itu, dibandingkan lagi, dipikir-pikir. Dan terbukti jamaah sekalian, kisos tidak ditegakkan, malah nyawa harga sekarang kayak kacang goreng. Nyawa orang, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit tempeleng. Suami dikit-dikit marah sama istrinya. Bukan hanya marah, tapi pakai tangan kekerasan. Tidak ada kisos, Pak. Tidak ada kisos. Itulah kenapa jamaah sekalian Allah muliakan, Allah katakan justru dengan kisos itu ada kehidupan. Wa inna lakum fil qisasi hayatun. Sungguh justru dalam hukum kisos itu ada kehidupan yang Allah janjikan untuk kalian. Jamaah, saya punya teman melanjutkan S3 di Madinah, S3 jurusan tafsir. Kemarin saya ketemu jamaah sekalian. Sekamar dengan beliau itu seorang yang barusan dapat mobil. Kenapa, Bu? Hadiah bagi dari kisos. Jadi ada yang emosi, gigi beliau sampai tanggal 2. Tanggal 2, Pak. Itu nilainya itu, nilai kisosnya itu bisa untuk bisa beli mobil, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah. Kita mengucap syukur, kita memuji Allah atas nikmat yang tercurah kepada kita pagi barokah ini. Tak sekedar kehidupan dan kesehatan, kita mensyukuri sebagai seorang muslim, kita mensyukuri atas nikmat iman yang ada pada diri kita. Semoga terjaga tentunya. Seiring doa kita maksimalkan ikhtiar kita untuk terjaganya iman yang kita sama-sama yakini selalu kita merasakan namanya fluktuasinya, naik dan turunnya, pasang dan surutnya, semangat dan tidaknya. Kita sadari ini manusia, bukan malaikat. Oleh karena itu ikhtiar ini selalu harus kita lazimi jamaah sekalian. Salah satunya adalah berkumpul di majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya selalu 2 topik yang dibahas putarannya begitu. Apapun tema dan judulnya, sebenarnya nasihat itu kalau dikerucutkan pokoknya cuma ada 2. Tawasobil haq, kalau tidak ya tawasobis sobat. Apapun yang diterangkan sebenarnya adalah upaya menyampaikan kebenaran untuk mengobati fitnah-fitnah syubhat. Apapun yang disampaikan sebenarnya adalah tawasobis sobar untuk meredam daripada syahwat-syahwat duniawi. Ini tawasobis sobar. Hidup manusia jamaah sekalian dipastikan oleh Allah merugi ketika kita tidak mau duduk untuk mendengar nasihat terkait 2 poin ini. Apa sebab? Akhir zaman disebutkan asbaha abdi mu'minan wa yumsi kafiran. Betapa mudahnya seorang itu dari mukmin kepada kafir. Begitupun sore hari kafir, pagi beriman pun bisa, dan sangat mudah di akhir zaman ini. Itulah kenapa Allah memerintahkan lewat lisan Rasulnya, badiru bil amali salihah, bersegeralah oleh kalian ketika ingin melaksanakan amal saleh. Salah satunya besarnya fitnah yang sangat besar bisa merubah niat baik kita dalam bentuk bisa jadi hitungan detik. Apa yang kita niatkan dari amal sebelum tidur itu tak menjamin bangun tidur niat baik itu masih ada jamaah sekalian. Itulah kenapa tawasau adalah upaya yang selalu kita harus lazimi, karena fitnah-fitnah tersebut kencang menggoda kita. Seperti surat An-Nas menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasa yuwaswisu ini dalam bahasa tafsir mirip dengan pola iklan. Iklan itu kenapa harus berulang-ulang, bahkan setiap waktu ada iklan muncul sama sampai kita bosan. Musim-musim gini sudah ramenya iklan sirup marjan. Rame-ramenya iklan sarung atlas, sarung gajah duduk.
Yaitu jamaah sekalian, tujuannya apa? Selalu didengungkan, selalu disuarakan, supaya kita tertarik, supaya kita termakan dengan iklan. Was-wasa, bisikan itu juga sama, kencangnya bisikan-bisikan setan itu tujuannya supaya kita tuh mudah tergelincir. Maka kita bisa membayangkan dalam satu pekan kita cuma ngaji sekali saja, sementara bisikannya adalah setiap hari. Inilah kenapa saya nasihati diri saya khususnya dan kita semua jamaah yang Allah muliakan untuk selalu kita melazimi majelis nasihat, karena sesungguhnya itulah yang bisa meminimalisir atau bisa menjadi benteng untuk bisa menangkal bisikan yang terus-menerus akan ada di benak kita, di telinga kita, bahkan membisiki hati kita. Semoga jamaah yang Allah muliakan, dengan doa yang kita telah sering lakukan, memohon kepada Allah perlindungan, proteksi dari segala macam keburukan, termasuk keburukan yang menyerang internal kita, ya, maka kita mengikhtiarkan dengan kesungguhan kita untuk menjaga keimanan kita. Salah satunya adalah datang dan duduk dalam majelis nasihat. Semoga majelis kita di pagi barokah ini Allah yang maha baik berkenan menambahkan ilmu kepada kita dan juga menambahkan iman, sekaligus juga meluruskan agar tak salah dalam memahami sesuatu, menghindarkan kita daripada ketergelinciran dan kesesatan, dan tentunya yang paling penting kita mendapatkan rezeki kuat dan dalam mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah, ayat yang harusnya sudah selesai pembahasan di bulan Sya'ban, ya, menjelang Ramadan, jelas adalah kutiba alaikumusiyam. Saya melihat di channel Masjid Nurul Haq kemarin telah dibahas oleh Ustadz Dinul Haq dari Hidayatullah yang tidak salah, membahas tentang ayat-ayat saum, salah satunya kutiba alaikumusiyam. Tentunya jamaah sekalian, ayat ini tidak selesai dibahas hanya dalam waktu tertentu saja, karena sangat dalamnya ayat ini. Karena pembahasan saya adalah tadabbur ayat-ayat tauhid, maka esensi apa yang atau poin tauhid apa ada dalam kutiba alaikumusiyam. Jamaah, kita akan kaitkan ayat ini dengan fakta sejarah yang ada ketika turunnya ayat ini. Kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ternyata dalam sejarah disebutkan turun tahun kedua setelah Nabi hijrah di Madinah. Apa pelajaran tauhidnya jamaah? Tahun kedua Hijriyah itu kalau dihitung dari awal Nabi bertugas, turun surat Al-Alaq, Iqra', maka berarti tahun itu adalah tahun yang ke-15 kenabian. Kenapa? Karena Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Madinah periodenya 10 tahun, total 23 tahun. 13 tahun di Mekah ditambah 2 tahun. Ya, tahun kedua kan turunnya kutiba alaikumusiyam bulan Sya'ban seperti ini. Tahun kedua Nabi setelah hijrah di Madinah, berarti masuk tahun ke-15. 13 tambah kedua, ya. Satu poinnya di situ, kalau dilihat dari sisi pentingnya tauhid sebelum menerima syariat. Karena apa saya mengatakan demikian? Karena kita tahu periode Mekah itu adalah periode pemantapan iman dan tauhid. Ayat-ayat yang turun di periode Mekah itu adalah ayat-ayat menguatkan iman dan meluruskan tauhid. Itu periode Mekah. Ayat yang turun tentang beban di periode Mekah yang sangat terkenal itu 2 saja, Pak. Satu, larangan khamr, mutlak dilarang khamr, itu turunnya bertahap-tahap. Jadi turun di periode Mekah itu. Karena tidak langsung diharamkan. Saking candunya masyarakat Arab pada waktu itu dengan khamr. Jamaah bisa nanti melihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menggambarkan ketika turun ayat terakhir larangan khamr, ya, yang disebutkan rijsun min amali syaitan fajtanibu,
Itu kota Mekah seperti habis hujan deras. Karena tinggi air di kota Mekah setinggi mata kaki. Dan itu bukan air hujan, tapi stok khamr yang dipecahkan oleh mereka ketika mereka tahu siapa yang melarang, Allah yang melarang. Nah itu tauhid sudah mantap itu. Larangan seperti apapun ditinggalkan meski menjadi candunya, Pak. Ini pentingnya iman tuh untuk meringankan kita jalani perintah dan meninggalkan larangan. Itu powernya iman. Ya, powernya iman. Cuman hanya tahu bertanya yang larang siapa? Benerankah Allah? Iya beneran. Mereka pulang ke rumah mereka dan memecahkan gentong-gentong stok khamr mereka. Ini power iman. Baru syariat yang turun di periode Mekah itu pun bagian terakhir semua jemaah, bukan di bagian awal. Adalah aqimis shalah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beban itu baru di bagian akhir sebelum Nabi hijrah. Syariat beban. Sekali lagi apa pelajarannya? Supaya kita faham pentingnya pondasi iman sebelum amal itu dikerjakan. Pentingnya pondasi iman sebelum amal itu dikerjakan. Pentingnya lurusnya tauhid kita sebelum amal itu dikerjakan. Barulah nanti di periode Madinah, ya setelah hijrah itu baru ada kewajiban sholat berjamaah. Sebelumnya tidak ada. Sholat berjamaah ini jamaah sekalian turunnya ketika ada syariat adzan. Adzan, jadi kumpul para sahabat Rasulullah SAW yang mulia, ya merapatkan ini gimana caranya supaya manggil orang sholat. Sampai nanti beberapa waktu berikutnya datang beberapa sahabat yang menceritakan mimpi yang sama tentang ada yang mengajari lafaz seperti ini. Ya Allahu Akbar, persis sama, semua mimpinya sama. Dan inilah yang pernah saya jelaskan, ciri dari mimpi yang benar itu seperti itu. Satu, redaksinya, detailnya kita mengingatnya. Kalau bunga tidur itu pasti ada yang lupa, tidak pernah utuh ceritanya. Kalau kita cerita di pagi hari akan berbeda lagi nanti cerita di sore hari. Cerita tentang mimpi semalam. Semakin buyar, semakin tidak detail menceritakan mimpinya. Ciri bunga tidur, hadisun nafas. Ya, gejolak jiwa yang mungkin muncul karena sering difikirkan, maka muncul pula dalam mimpi. Ya, bahasa kita bunga tidur. Mudah lupa. Mimpi yang benar tidak lupa. Bayangkan kalau adzan itu tidak mimpi yang benar, ya pasti lafadznya bisa beda. Ingat lafadznya jelas. Yang kedua, mimpinya nggak sekali. Sahabat Umar bin Khattab itu sampai 20 kali bermimpi adzan. Ya. Banyak beberapa sahabat yang mimpinya sama, dan itu menjadi dalil juga ciri khas mimpi yang benar itu terkadang tidak terjadi pada satu orang. Ya, contoh sekeluarga itu ada 3 orang mimpinya sama, contoh begitu. Itu ciri ru'yah shadiqah. Sampai hari ini ru'yah shadiqah itu masih ada. Satu itu dari ciri-ciri kenabian yang masih tertinggal, sisanya tidak ada. Karena la nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Dari seluruh ciri khas kenabian yang masih tersisa sampai hari ini untuk umatnya adalah tentang mimpi yang benar. Jadi masih ada mimpi yang benar itu jamaah. Jadi setelah syariat adzan, maka ada kewajiban jamaah. Karena sudah ada cara bagaimana menyeru orang untuk datang ke masjid. Berikutnya, barulah kutiba alaikumusiyam. Jamaah yang Allah muliakan, prosesnya cukup panjang. Ketika Allah merintahkan shaum, ya ini ada 2 istilah, siam dan shaum. As-siam itu maknanya shaum secara lebih luas, karena ini tidak khusus untuk shaum yang dilakukan oleh muslimin. Siam ini menurut pendapat tidak semua, ini para ahli tafsir sebagian saja menyebutkan ada perbedaan, tapi saya justru melihat beberapa referensi yang lain mengatakan sebenarnya shaum siam tidak ada masalahnya. Yang beda itu istilah puasa. Ya, kenapa beda istilah puasa? Karena puasa itu kalimat yang maknanya jauh lebih luas lagi, bisa dimaknai macam-macam. Orang Hindu punya puasa, orang Jawa
punya puasa sendiri. Ya, suku-suku tertentu dia bisa mengistilahkan saya sedang puasa. Ya. Dan istilah puasa bisa dimiliki oleh semua orang yang punya keyakinan beragama. Dulu pernah saya ceritakan dalam tulisan Buya Hamka, judulnya Al-Ghirrah. Ya, orang-orang yang cemburu. Ya, ghirrah. Di situ beliau menceritakan tentang Mahatma Gandhi yang puasa. Ya, Mahatma Gandhi yang puasa. Dan Mahatma Gandhi mengatakan saya puasa. Padahal makan buah. Puasa dari semuanya, tapi buah dimakan. Puasanya Mahatma Gandhi saat itu karena kejengkelannya, karena misinya gagal. Ia memerintahkan pada waktu itu pemuda-pemudi Hindu untuk pacaran dengan pemuda-pemudi Muslim, hamili, nikahi. Setelah itu murtadkan, bahasa kita begitu, bahasa kita murtadkan. Tapi fakta kebalik, justru malah banyak pemuda-pemudi Hindu masuk Islam, mendekati orang Muslim, malah ketularan Islam. Didatangi itu tiap rumah oleh Mahatma Gandhi. Ini tokoh yang sering dipuji dunia. Tetapi Buya Hamka menulis ternyata bencinya luar biasa kepada Islam. Mahatma Gandhi, namanya Mahatma Gandhi. Ya, bencinya luar biasa terhadap Islam. Itu didatangi tiap rumah. Saya akan puasa sampai kapanpun sebelum kalian kembali kepada Hindu. Nah, itu jadi apa namanya, dia mendeklarasikan akan puasa selamanya sampai pemuda-pemudi itu mau kembali ke Hindu lagi. Nah, puasanya seperti apa? Ya tadi itu, tetap makan buah. Di cerita zaman beberapa apa namanya literatur, dia puasa tapi makan buah masih. Nah, itu puasa juga. Puasa. Nah, siam dalam surah Al-Baqarah 183 ini Allah menyebutkan kama kutiba alladzina min qablikum, juga bercerita tentang yang terjadi di masa sebelum Rasul SAW. Berarti umat terdahulu sudah ada siam. Nah, maka inilah yang disebutkan tadi, siam itu punya istilah yang masih luas. Artinya nggak khusus untuk umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu pendapat, jadi tidak saklek ya, satu pendapat. Karena saya lebih fokus ini saum siam sama saja. Ya. Apa alasannya? Karena saum terdahulu tidak hanya sekedar nahan lapar, dahaga, masih menahan urusan seksual dengan pasangannya, dengan istrinya, ya, dengan suaminya, bukan. Tapi ada tambahan yang lain. Contoh, Maryam tambahan puasanya menahan dari berbicara, ya, tidak berbicara kepada manusia, ya. Tidak berbicara kepada manusia. Begitupun juga dengan Nabi Zakaria. Namanya puasa, ya diam semua, sampai lisannya ini diam. Umatnya Rasulullah SAW tidak seberat itu. Kita hanya dilarang untuk berbicara ar-rafas, ya, perkara-perkara yang sia-sia dari ucapan kita, seperti perkara jorok, perkara hina, ghibah, namimah, yang itu pun tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya. Orang nggak perlu mengqadha puasanya ketika membicarakan orang lain, tapi dia berdosa dengan ghibahnya sehingga bisa terhapus pahala puasanya, tapi tak perlu mengqadha. Tak perlu mengqadha puasanya, tapi ya hanya dapat lapar dahaga saja. Itu untuk umatnya Rasulullah, karena tidak ada pantangan untuk berbicara, ya. Nah, ini contoh. Jadi maka disebutkan di situ pakai siam. Sementara saum itu adalah lebih khusus. Ini sekali lagi ini pendapat, ya, ijtihad para ulama, dari struktur kalimat yang berbeda tidak mungkin diartikan sama. Dulu pernah saya terangkan satu kaidah tafsir, buya kullama zadal mabna tadullu ala ziyadatil makna. Al mabna itu bangunan, bina itu bangunan. Sesuatu yang dibangun, dibentuk. Ini kalimat. Ada tambahan satu huruf, ada tambahan tasydid. Pokoknya berbeda, apalagi beda di kuping kita, suaranya itu kedengaran, ucapannya beda. Maka tadullu ala ziyadatil makna, maka pasti maknanya akan bertambah. Pasti maknanya berbeda. Dari kaidah inilah muncul perbedaan. Namanya saum siam kan kalimatnya beda sudah di kuping kita, masa diartikan sama? Ini pendapat yang tadi saya mengatakan istilah ini beda, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
tapi intinya syariat telah memberikan panduan. Kalau kutiba alaikumusiyam itu gimana caranya? Apa yang ditahan waktunya mulai kapan sampai kapan? Tulu'il fajr, ghurubis syams. Contoh begitu. Ya, jadi tidak dipermasalahkan istilah tersebut. Cuman lebih ahsan jamaah ya kita membiasakan dua istilah itu dibanding istilah yang sifatnya masih umum yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan kalimat puasa. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, kembali kepada kenapa baru tahun ke-15 kenabian. Sekali lagi, syariat-syariat itu hikmahnya turun banyak di periode Madinah. Salah satunya karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk menempa iman para sahabat sebelum beban itu nanti datang. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa masyarakat Madinah itu mudah diatur dibanding masyarakat yang lain? Ya, salah satu jawabannya adalah karena telah benar tauhidnya. Maka masyarakat yang paling mudah diatur itu masyarakat yang bertauhid. Masyarakat bertauhid, masyarakat yang imannya itu sudah mantap, itu paling mudah diatur. Cukup dikatakan Allah yang memerintahkan, gercep. Cukup dikatakan Allah yang melarang, tinggalkan. Selesai, Pak. Tetapi ketika iman itu tidak ada, masa gitu aja tidak boleh. Itu kan menurut begini, menurut itu, dibandingkan lagi, dipikir-pikir. Contoh jamaah sekalian. Allah mengatakan kutiba itu dalam Al-Quran itu gak hanya asyam. Ada al-qital. Ya, ada syariat namanya jihad. Ya, ada syariat namanya kisos. Bunyinya sama, kutiba. Kenapa yang kisos ditentang? Kutiba kita sambut. Alaikumusiyam. Tapi al-kisos ditentang. Padahal awalnya sama-sama kutiba, sama-sama hai orang-orang beriman. Ya, sangat masyhur kalau kita menerangkan ya ayyuhalladzina amanu, para ulama pasti mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud, pasti itu. Kalau sudah pernah belajar tafsir, baca tafsir, pasti kalau terangkan ya ayyuhalladzina amanu gak akan luput dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsirnya Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Nah, tafsir ini jamaah bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 104. Kenapa harus Al-Baqarah 104? Karena inilah ya ayyuhalladzina amanu pertama kali di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Itu ya ayyuhalladzina amanu pertama dalam Quran. Ya. Di situ Ibnu Katsir mengutip perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza sami'tumullahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'ak. Kalau Anda mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, pasang telinga kita baik-baik kepada ayat tersebut." Karena pasti kebaikan. Dua kebaikan yang Allah kabarkan pasti setelah hai orang-orang beriman. Satu, di situ ada khairun ya'muru bihi, sebuah kebaikan yang Allah sangat sayangnya kepada kita, mewajibkan kebaikan itu. Harus kamu kerjain, ini baik untuk kamu. Yang kedua, ada keburukan yang Allah cegah karena setiap orang menjalani keburukan itu pasti hancurnya. Jangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu nih Pak, pertamanya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai. Berarti ini Allah katakan ini berarti keburukan ini. Jangan sampai kita itu tidak mendengar ayat ini. Pokoknya prinsipnya harus masuk dalam benak kita semua. Setiap ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu pasti baiknya, Pak. Pasti kebaikan isinya. Nah, qisas sama berarti dengan saum kebaikannya. Kenapa saum kita terima, qisas tak kita terima? Qisas tak kita terima. Padahal Allah sudah mengawalinya dengan hai orang-orang yang beriman. Contoh nih, kita menganggap bahwasanya hukum itu tidak baik dan tidak benar. Bahkan mungkin orang-orang yang menjunjung hak asasi manusia mengatakan ini diskriminatif, ini hukum kejam, ini macam-macam. Silahkan kita berpikir seperti itu. Tapi ingat jamaah sekalian, pasti berujung kepada kehancuran. Kenapa? Kita sedang menentang sebuah perintah kebaikan atau larangan kebaikan yang awalnya hai orang-orang beriman. Pasti itu, Pak. Dan terbukti jamaah sekalian, kisos tidak ditegakkan, malah nyawa harga sekarang kayak kacang goreng. Nyawa orang. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit tempeleng. Suami dikit-dikit marah sama istrinya.
Bukan hanya marah, tapi pakai tangan kekerasan. Tidak ada kisos, Pak. Tidak ada kisos. Itulah kenapa jamaah sekalian Allah muliakan, Allah katakan justru dengan kisos itu ada kehidupan. Wa inna lakum fil qisasi hayatun. Sungguh justru dalam hukum kisos itu ada kehidupan yang Allah janjikan untuk kalian. Jamaah, saya punya teman melanjutkan S3 di Madinah, S3 jurusan tafsir. Kemarin saya ketemu jamaah sekalian. Sekamar dengan beliau itu seorang yang barusan dapat mobil. Kenapa, Bu? Hadiah bagi dari kisos. Jadi ada yang emosi, gigi beliau sampai tanggal 2. Tanggal 2, Pak. Itu nilainya itu, nilai kisosnya itu bisa untuk bisa beli mobil, Pak. Giginya tanggal 2. Amarah yang nggak tertahan, dilampiaskan. Itu orang mikir, Pak. Kisos itu beneran. Jadi orang mikir. Iya. Makanya bukan berarti kalau sudah ditegakkan hukum itu nggak ada keburukan. Di Saudi banyak sekali yang nggak kelihatan. Tapi kalau sudah ketahuan orang mikir. Dulu di Jawa Tengah saya pernah ke sana ketika liburan nyantri, setahun sekali aja pulang ke Balikpapan ini pas Ramadan. Kalau kenaikan kelas kami kadang sowan ke teman-teman daerah-daerah itu, pulang ke kampung mereka dan sebagainya. Ada satu kampung di situ banyak TKI, Pak. Tetangga teman saya ini terkenal di kampungnya itu ya selalu ngutil barang orang, kleptokah apa namanya istilahnya. Jadi kalau enggak ngambil tuh gimana begitu. Itu sembuh jamaah sekalian kerja di Saudi sana. Ya. Waktu itu ditanya apa yang membuat kok bisa nahan, terapinya apa, berobat kemana? Ya, kripto itu berobatnya gimana? Ya diinstal tiap hari, buntung tanganmu kalau maling, buntung tanganmu kalau maling, diinstal tiap hari, Pak. Buntung tanganmu kalau mencuri, potong tanganmu kalau mencuri, sembuh, Pak. Sembuh. Pulang ke Indonesia tangannya aman. 5 tahun kerja di sana, pulang ke Indonesia tangannya aman. Padahal di Indonesia, di kampungnya itu orang sudah paham kalau ada barang hilang coba cari di tempatnya ada di situ. Warga udah tahu semuanya. Tangannya ini nggak bisa diem. Ya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena bukan berarti kemudian di sana nggak ada maling. Kita tawaf apa aja kadang ada yang hilang. Ya, sandal kita salah naruh kadang juga hilang. Ya. Tetap ada jamaah sekalian keburukan karena dimanapun itu ya syaitan itu ya tetap ada. Gitu ya. Membuat was-was hati kita sehingga kita melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada. Tapi terminimalisir ketika hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu disambut. Dan gimana cara ridhonya kita menyambut aturan Allah? Ingat tadi rumusnya kata Ibnu Mas'ud, setiap Allah memerintahkan instruksi, baik perintah atau larangan, diawali dengan hai orang-orang beriman, maka di situ pasti kebaikan datang dari Allah. Jamaah yang Allah muliakan, masalah hutang piutang dalam Al-Quran juga diawali dengan hai orang-orang beriman. Sampai nanti pembayarannya pun juga diawali dengan hal yang sama. Coba kita hari ini menolak tentang hukum itu, sehingga muncullah istilah denda keterlambatan. Ya, pada Al-Quran disebutkan fanadhiratun ila maisarah. Tunggu, tunda sampai orang itu punya kemudahan membayarnya. Kita yang memberikan utang, kita yang memberikan batas jarak, maksudnya tempo lagi, itu dijanjikan pahala yang istimewa lebih daripada membebaskan seorang budak. Motivasi supaya dua-duanya dapat pahala, yang bayar dapat pahala, yang memberikan tempo, kesempatan agar orang itu mudah bayar juga dapat pahala. Kalau hukum ini pasti ditolak oleh ekonomi barat. Kenapa? Gimana? Pasti rugi dong, nggak ada dendanya. Nggak ada dendanya. Apalagi nggak ada bunganya. Dari mana untungnya nggak ada bunganya? Dalam Islam, keuntungan itu hanya boleh diambil bukan dari pinjam meminjam. Karena pinjam meminjam itu masuk dalam bab tema sosial. Nolong orang. Sementara keuntungan itu tidak boleh diambil dari tolong menolong. Keuntungan hanya boleh diambil dari transaksi jual beli. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba.
Setiap keuntungan yang diambil dari pinjam meminjam pasti petakannya. Pasti petakannya. Sampai urusan haji umroh. Kalau versinya Buya Yahya, masuk neraka jalur Mekah. Nah, itu ya, versi beliau. Saya dulu deh, kenapa beliau ngomong begitu ya? Ada beberapa juga kiai di Indonesia ini ngomongnya ada masuk neraka jalur Mekah. Oh, ternyata hari ini banyak model-model travel yang memberikan fasilitas yang seperti itu. Pinjaman berbunga, berangkat dulu bayar belakangan. Akadnya salah, ya maka lihat dulu akadnya seperti apa. Jual beli, saya jual tiket umroh untuk Anda 35, kan zaman bayarnya belakangan kan ya. Kalau bayarnya sekarang ya 30. Atau saya pinjemi, travel minjemi dulu, tak bayari dulu. Ya, cuman nanti ya sama harus nambah 5 juta. Kan berbeda jemaah. Berbeda. Dan hari ini banyak travel yang nggak paham di poin itu. Pinginnya ingin memudahkan kaum muslimin berangkat. Pokoknya berangkat dulu, mikirin bayarnya belakangan. Tapi banyak caranya, cara-cara ribawi. Transaksinya bukan jual beli, tapi transaksinya pinjam meminjam. Nah, ini kalau para kiai mengkritisi ini ya dengan istilah masuk neraka jalur Mekah. Masuk neraka jalur Mekah. Tolong nanti pelajari lagi lah akad-akad itu. Saya bukan hanya ngasih clue saja bahwa saya keuntungan itu bukan dari pinjam meminjam. Keuntungan itu hanya boleh dari jual beli. Kalau mau punya untung ya jual beli. Ya, transaksi jual beli, bukan minjemin orang. Minjemin orang sosial. Nah, ini kan hukum Allah. Setiap ada orang-orang beriman, aturannya itu keluar. Ini rumus, Pak. Setiap aturannya itu keluar diawali dengan hai orang-orang beriman, yakini saja, tidak usah diprotes. Nanti kami untungnya dari mana? Ya bangkrutlah kami kalau nggak ada seperti itu sistemnya dan sebagainya. Nah, inilah kan sistem yang direncanakan manusia, diperkirakan oleh manusia yang belum tentu benarnya dan terbukti tidak benar jamaah sekalian. Betapa terpuruknya ekonomi itu justru karena sistem tersebut yang menggurita, sistem model tersebut yang menggurita. Ya, jamaah yang Allah muliakan, dahulu Baitul Mal di masa Nabi SAW itu fungsinya itu masya Allah. Hari ini ya buah si malakama kalau ada Baitul Mal seperti ini karena ya bisa habis. Kenapa ya? Orang minjem banyak yang nggak balik kan malah. Ya sebenarnya ini sudah berangkat dari awal Baitul Mal itu didirikan. Ya, dimana dulu motivasinya memang ini terkumpul untuk bantu umat, untuk bantu kaum muslimin. Tujuannya apa? Supaya semakin banyak orang yang nanti bayar zakat. Dan itu suatu konsep yang memang sudah diniatkan awal, sehingga orang yang dipinjami pun juga punya pikiran yang sama, harus punya pikiran yang sama. Kalau enggak ya nggak balik, Pak. Itu memang ada SOP-nya. Gimana supaya yang mengambil dana dari situ pun juga punya pikiran yang sama, berhasil saya ilmui bisnis saya, biar nggak asal bisnis, contoh begitu ya, supaya untung dan supaya kita bisa bayar zakat lagi, kembalilah ke Baitul Mal. Balik lagi muter. Sehingga nanti ada pelatihan gimana orang-orang yang kita pinjemi itu sukses. Ada pelatihannya, dibimbing gimana supaya bisnisnya itu lancar, bagaimana supaya tambah cabangnya. Karena kita pinjemin uangnya dari Baitul Mal, tujuannya apa? Supaya dia punya duit, kaya, balik lagi ke Baitul Mal duitnya. Nggak perlu kita tuntut mereka bayar zakat, kembali ke Baitul Mal. Tapi tadi SOP-nya dijalani. Bukan asal minjemi tinggal, enggak. Ya. Hari ini kan hampir banyak sama Baitul Mal, tapi mirip-mirip pula dengan bank. Syarat-syaratnya dan sebagainya. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi kembali kepada hukum yang turun setelah ya ayyuhalladzina amanu. Pegang betul kalimat Ibnu Abbas, pasti kebaikannya. Kalau mungkin hari ini kita belum memahami hikmahnya, tetapi tidak boleh kemudian melunturkan keyakinan kita bahwasanya Allah ketika mewajibkan sesuatu atau melarang sesuatu dengan hai orang-orang beriman, kemudian kita pikirkan, wah ini nggak benar, masa gitu nggak boleh, masa gini jadi paksa. Nggak boleh jamaah sekalian. Ini bagian bentuk kekufuran kita, bahkan keraguan kita akan turunnya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, jadi tadi turunnya di tahun kedua Hijriyah. Nabi itu disebutkan hanya saum Ramadan itu 9 kali dalam hidup beliau.
Karena beliau wafat di tahun ke-11 Rabiul Awal bulannya. Berarti Rabiul Awal belum sampai Ramadan. Jadi tahun 11 tuh beliau nggak sempat saum Ramadan. Wafatnya tahun ke-11 di Madinah, setelah Nabi di Madinah, tahun 11 Nabi di Madinah, dan itu Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya, sementara berarti di tahun ke-10 terakhir beliau saum 9 kali. Dari 9 kali itu di beberapa riwayat disebutkan sekali yang 30 hari. Maka kebanyakan saum Nabi berapa hari? 29. Pertanyaan kita, kenapa diselesaikan satu yang hal aneh? Nah, inilah sisi basyariah yang Allah tunjukkan dari Nabi. Nabi itu manusia sempurna dijaga oleh Allah, tapi tetap manusia. Untuk apa? Supaya nanti mudah ditiru oleh umatnya yang juga manusia. Kalau malaikat, tidak ada salahnya, Pak. Jamaah, kalau Nabi nggak pernah lupa dalam sholat, jamaah bingung hari ini mau kalau lupa sholat apa yang dilakukan? Muncullah sujud sahwi karena satu waktu Nabi dibuat lupa. Nabi sempurna, laki-laki terbaik kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairul li ahli. Tapi pernah nggak konflik Nabi? Pernah. Untuk apa? Karena ngerti umat ini sering konflik dengan keluarganya. Supaya apa? Kita bisa niru kalau konflik, gimana cara solusinya? Ada Nabi yang bisa dicontoh. Jadi jamaah, banyak orang-orang liberal atau orientalis mendebat ini, nabimu juga lupa. Nabimu begini, justru itu menjadi satu kekurangan yang dianggap oleh mereka. Padahal bukan, itu semua skenario Allah. Nabi dibuat lupa, itu bukan karena Nabi kurang. Allah menyengaja dibuat lupa Nabi, karena nanti umatnya lupa, itu biar tahu gimana cara solusinya kalau lupa. Saya contohkan lagi jamaah, Nabi nggak bisa baca tulis. Apakah kemudian disimpulkan Nabi itu bodoh? Tidak. Karena Nabi nggak bisa baca tulis, itu skenario dari Allah. Untuk apa? Supaya nanti ketika turun wahyu orang gak ragu. Jamaah bisa bayangkan kalau Nabi sudah punya karya tulis sebelumnya. Ketika turun Quran, maka yang terjadi adalah orang akan mengatakan ya jelas dia pengarang handal. Sudah banyak buku yang ditulis. Puitisasinya memang keren sebelumnya. Maka Allah katakan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin. Tidaklah engkau wahai Muhammad aku buat tidak bisa nulis apapun sebelumnya. Tidak pernah baca apapun sebelumnya. Wala tahuttuhu biyaminik, tidak pula engkau pernah menulis apapun dengan tangan kananmu itu. Idzal lartabal mubtilun. Itu semua terjadi supaya orang-orang batil gak gampang ragu. Jadi jangan menganggap oh, ini kurang Nabi itu ini. Nah, itu skenario Allah, Pak. Kenapa Nabi keracunan makan daging? Allah ingin menunjukkan Nabi bukan makhluk sakti. Nabi tahu, Allah memberitahu supaya orang tidak meminta-minta kepada Nabi. Buktinya Nabi keracunan daging nggak ketahuan. Nah terus suatu waktu kalau Nabi tahu ada orang ini naik gunung kamu pasukan, kok Nabi tahu padahal nggak ikut perang di situ? Oh itu berarti Allah yang memberitahu. Ya, inilah amliku linapsi syai'an, saya nggak bisa kuasa atas diriku sendiri. Naf'an wala dhurran, manfaat apapun bahkan madharat saya nggak mampu. Illa masya Allah. Kalau terjadi saya bisa melakukan sesuatu yang hebat itu karena Allah menghendaki. Ya, nah, itu Nabi. Termasuk tadi, kenapa kok ada 30 hari nyelip di 29? Salah satunya karena hari ini banyak dukhon. Dukhon itu dua, fitnah akhir zaman. Dua dukhon itu adalah subhat, asap subhat. Yang kedua dukhon beneran asap. Akhir zaman tuh ya sering hujan, Pak. Salah satu ciri khasnya akhir zaman itu sering hujan, sudah nggak peduli musim, sering hujan. Nanti meskipun itu nanti ada pembahasan lagi, bener nggak? Apakah nanti ada paceklik panjang itu nanti ada pembahasannya hadis akhir zaman. Cuman dimaknai dukhon yang memungkinkan hilal sering tidak nampak. Maka bayangkan kalau Nabi dulu nggak pernah mendapati mendung, nggak kelihatan hilal, bingung mau ngapain. Maka muncullah hadis Nabi, fa in humma alaikum, kalau mendung itu menutupi pandangan kalian dari melihat hilal, fa akmilul iddata syahr 30 yauman, maka genapilah hitungan puasa kalian menjadi 30 hari. Jadi pernah diselipkan untuk apa panduan kita hari ini. Meskipun nanti ada perbedaan lagi tentang melihat hilal global atau lokal, ya, apakah khusus untuk negeri kita saja, apakah berlaku untuk yang lain, itu memang ada perbedaan pendapat di sana. Itu jamaah sekalian terkait tentang masalah apa namanya sisi poinnya daripada kutiba alaikumus syiyam.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan subuh kali ini. Mohon maaf lahir batin. Kita senantiasa banyak berdoa, semoga sehat, semoga tidak hanya jasmani kita saja, rohani kita pun siap, bekal ilmu juga siap, bekal iman juga siap. Mari kita meminimalisir perkara-perkara yang bisa membuat iman kita bermasalah. Karena iman bermasalah dijamin akan berat amal Ramadan kita. Hari ini fakta-fakta yang ada di lingkungan kita, justru awal Ramadan, akhir Ramadan, justru banyak panggung-panggung semakin terbuka dengan alasan mumpung belum puasa, ya kan? Padahal itu justru membuat iman kita bermasalah. Atau nanti habis Idul Fitri, mumpung setannya sudah dilepas nih. Ya ini mumpung setannya sudah dilepas, ya berarti ya kita apa gitu kalau senang setan dilepas gitu ya. Nah, ini ya jemaah sekalian, kita akhiri majelis kita pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.